Please stop that thing. I'm taking this bastard down. One key will unlock it. Where is it? Halo rakyat bumi, gimana kabar kalian? Sehat? Masih betah tinggal di bumi? Udah pernah dengar membunuh korban tanpa melukai dengan tangannya sendiri? Gak bayar pembunuh bayaran, gak bayar dukun buat nyantet ataupun segala macamnya? Inilah Saw yang rilis tahun 2004 menceritakan tentang pembunuh berantai mengerikan yang membunuh korbannya dengan kepintaran membentuk permainan maut, di mana dia tidak akan menyentuh korbannya, hanya memperhatikan di balik layar. Berbeda dengan film horor atau pembunuhan pada umumnya yang hanya menakuti penonton, tapi tidak dengan Saw. Plot twist di cerita ini berhasil membuat penontonnya merasa puas dari tikungan-tikungan tajam di setiap adegannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good. Diawali dengan adegan yang sangat mengerikan. Pria yang bernama Adam terbangun dalam bak mandi yang berisikan air di kamar mandi yang usang dan kotor. Dalam keadaan kaki dirantai, ruang yang gelap, Adam berteriak-teriak meminta tolong. Ketika lampu ruangan itu hidup, dia dihadapkan kepada seorang pria yaitu Dr. Gordon dengan kondisi yang sama. Seseorang bergelimpangan di atas ceceran darah di antara mereka, memegang pistol dan pemutar rekaman. Just calm down. Mereka heran dan bingung kenapa tiba-tiba bisa berada di kamar mandi ini. Dr. Gordon tak mengenal Adam sama sekali, begitupun yang dikatakan oleh Adam yang tak mengenal Gordon. Kamar mandi yang dilengkapi oleh jam dinding tersebut, mereka mendapat bingkisan menemukan amplop dalam saku mereka masing-masing, yang berisikan kunci, peluru, dan kaset rekaman. Throw it over here. No. Namun, kunci itu tak sesuai dengan satupun gembok yang terikat di kaki mereka. Semua benda itu berhubungan dengan barang-barang yang dipegang oleh jasad tersebut. Adam mencoba menggapai pemutar rekaman yang ada di tangan jasad itu. Won't work. Well, look around. There must be something else you can use. Dan yang paling mengejutkan, pas diputar terdengar suara pria besar yang mengatakan semua kepribadian Adam. Adam yang sangat pemarah dan cuek dengan kehidupan sosial, seolah-olah dia telah mengenal Adam lebih jauh. Dia mengatakan Adam telah sampai di tempat di mana kehidupannya akan berakhir sebentar lagi. Sedangkan rekaman milik Gordon mengatakan dia yang berprofesi sebagai dokter yang sering menyelamatkan kehidupan seseorang sekarang dijadikan sebagai penyebab kematian untuk membunuh Adam menjelang jam 6 nanti. Jika tidak, maka anak dan istrinya akan menjadi korban termasuk dirinya. Bisa disimpulkan, anak dan istri Gordon juga bernasib sama dengannya sekarang. Sebagai orang yang berperi kemanusiaan, pastinya Gordon tak ingin melakukan itu. Dia mengajak Adam untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari sini. Mengikuti petunjuk kata terakhir yang ada di rekaman tadi, ikuti kata hatimu. Dr. Gordon meminta Adam memeriksa satu persatu benda di sekitarnya. There, right next to you, on the toilet. Mereka menemukan dua gergaji besi dalam bungkus plastik, namun tak bisa digunakan untuk memotong rantai dan gembok yang cukup padat tersebut. Dr. Gordon mulai berpikir mungkin itu semua disediakan untuk memotong kaki mereka, tapi dia belum siap untuk melakukannya. Saat itu Dr. Gordon pun menduga siapa yang telah melakukan ini kepadanya, karena dia telah mendengar cerita pembunuhan berantai yang belum terselesaikan oleh kepolisian. Bahkan Dr. Gordon pernah ditargetkan sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Kita akan dibawa pada kilas balik kekacauan yang sedang terjadi di kota ini. Kita mulai dari awal memperlihatkan detektif Tab tengah mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan orang misterius yang mereka sebut dengan Jigsaw Killer. Tab dan rekan-rekannya pergi melihat semua TKP korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jigsaw. Mereka mati yang penuh dengan penyiksaan dan sangat sadis. Korban pertamanya yaitu bernama Paul.
Sama dengan yang terjadi kepada Gordon sekarang, polisi menemukan satu rekaman yang mengatakan Paul pernah mencoba bunuh diri dulunya. Jigsaw pun menangkapnya, mengurungnya dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kawat-kawat tajam. Kemudian Jigsaw menyuruhnya keluar dalam waktu 2 jam menuju pintu keluar melewati kawat-kawat tajam tersebut. Jika tidak, maka pintu itu akan tertutup saat waktu habis dan Paul akan terkurung mati membusuk di ruangan ini. Paul pun mencoba keluar melewati kawat-kawat tajam tersebut. Dan pada akhirnya dia tewas pendarahan disayat oleh kawat-kawat itu. Lanjut kepada korban kedua yang diduga juga dilakukan oleh Jigsaw. Mendengar dari rekamannya, pria yang bernama Mark telah disuntikan racun mematikan ke dalam tubuhnya. Kemudian dikurung dalam ruangan yang sangat gelap. Setelah itu disuruh mengambil penangkal virus yang ada di dalam berangkas yang telah disediakan. Dan dibekali sebuah lilin untuk mencari kode berangkas dari dinding yang telah diberikan coretan angka secara acak. Namun tubuh Mark yang dilumuri cairan mudah terbakar itu membuatnya tewas disambar oleh api dari lilinnya itu. Dari semua TKP ini, polisi menemukan bukti alat medis seperti suntik dan struk yang mengarah kepada rumah sakit tempat Gordon bertugas. Saat Gordon mengobati pasien yang bernama John, penderita tumor yang diduga tak bisa lagi untuk diobati, dia dihampiri oleh detektif Tapp ingin menginterogasinya. Gordon pun dihadapkan kepada satu korban wanita yang selamat yang bernama Amanda. Amanda adalah gadis pemabuk yang diduga pernah ditangkap oleh Jigsaw. Sama seperti korban yang lainnya, Amanda disekap di ruangan yang sangat gelap, kemudian dipasang jebakan yang akan mengoyak kedua sisi mulutnya. Jigsaw memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan waktu untuk membuka gembok tersebut. Di mana kuncinya berada dalam perut pria yang sedang sekarat yang berada dalam ruangan yang sama dengan Amanda. Jika Amanda ingin selamat, itu mengharuskan dia membunuh dan membelah perut pria tersebut. Dari semua TKP ini kita pun bisa melihat Jigsaw tak pernah benar-benar membunuh korbannya. Hanya saja dia menghadapkan semua orang itu kepada dua pilihan untuk bertahan hidup atau mati. Dan memberikan akses kepada korbannya untuk membunuh dirinya sendiri. Keren-keren sadis nggak tuh? Most people wish you are still alive. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Dari interogasi tersebut, tak ada bukti yang kuat menunjukkan Gordon bersalah dan akhirnya dia dikembalikan kepada anak istrinya. Tapp yang masih bingung dengan semua kejadian yang penuh dengan teka-teki ini, dia memutar semua rekaman Jigsaw yang telah ditemukan di kantornya. Mereka mencurigai sebuah gedung tua sebagai tempat Jigsaw mengambil semua rekamannya. Hey, sing. Remember 118th Street? On the night of Tuesday the 17th, we got a fire alarm going off in the rear wing of 213 Stygian. Mereka berkunjung ke sana tanpa surat tugas atau secara ilegal. Tempat yang dicurigai itu pun terungkap. Itu sebagai tempat persembunyian Jigsaw dan mereka juga menemukan satu orang pria yang terikat di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian Jigsaw pun masuk ke ruangan itu. Tapp dan rekannya bersembunyi ingin melihat pergerakannya. Hold it right there, don't move! Put your fucking hands in the air! Namun saat mereka memergokinya, mereka pun dibuat panik oleh Jigsaw yang menghidupkan bor itu. Bor itu berjalan akan menusuk kepala korbannya. Rekan Tapp mencoba menghentikan mesin itu, tapi dia merasa kesulitan menemukan kunci yang tepat untuk membuka gembok di belakang kepala pria tersebut. Dan itu akhirnya mengharuskan dia untuk menembak kedua mata bor tersebut. Suara tembakan itu membuat penglihatan Tapp berpaling dari Jigsaw dan pada akhirnya tenggorokannya disayat oleh Jigsaw. Pengejaran itu pun dilanjutkan oleh rekannya dan Jigsaw berhasil ditembak. Detektif itu pun berjalan ke arah Jigsaw terkapar, namun tanpa disadari dia menabrak jebakan Jigsaw sehingga senapan dari atas melubangi kepalanya. Waktu terus berjalan, Tapp telah dipecat karena kematian rekannya yang bertugas tanpa perintah. Namun, jiwanya sebagai patriot, Tapp membayar seseorang untuk mengikuti Dr. Gordon yang benar-benar dicurigainya. Sedangkan Dr. Gordon waktu itu sedang berbincang dengan putrinya. Kemudian menerima pesan yang katanya itu adalah dari rumah sakit. Well, I have to go to work, sweetheart.
Gordon pun pergi keluar dan sesampainya di sebuah parkiran, satu jepretan kamera menyinari wajahnya. Gordon tak terlalu menghiraukan itu dan ternyata telah ada seseorang menunggunya di dalam mobil. Dan itulah pikiran terakhir yang diingat Gordon hingga dia berakhir di kamar mandi ini. Kita kembali ke kamar mandi, terlihat Adam semakin panik memecahkan semua kaca yang ada di sekitarnya. Di balik kaca itu, mereka melihat satu kamera sebagai akses Jigsaw mengawasi pergerakan mereka. Namun kemarahan Adam takkan mengubah apapun. Gordon pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Mereka berbincang menyusun rencana untuk bebas dari tempat ini. Sebelum itu, Gordon memperlihatkan foto istri yang ada di dompetnya kepada Adam. Namun di balik sisi foto itu, Adam menemukan foto istrinya Amanda dan anaknya Diana telah disekap oleh Jigsaw saat Gordon meninggalkan rumah kemarin. Faktanya, Jigsaw sedang mengawasi mereka di rumah Gordon saat ini. Di bagian belakang foto itu diberikan petunjuk yang mengatakan diberikan tanda X dengan mata tertutup agar bisa melihat lebih luas. Dalam kata lain, dalam suasana gelap mungkin mereka akan menemukan petunjuk yang lebih banyak. Namun Adam menyembunyikan foto itu dari Gordon karena takut setelah melihat foto itu Gordon akan berubah pikiran dan benar-benar punya niat untuk membunuhnya. Setelah cukup lama merenung tanpa hasil, Adam pun meminta Gordon mematikan lampu menurut petunjuk di belakang foto tadi. Gordon pun dengan pasrah mengikutinya. Mereka menemukan dinding yang menyerap cahaya dengan tanda silang yang berada di belakang Gordon. Dia menghancurkan beton yang ditempelkan dan menemukan satu kotak kecil yang digembok. Ingat akan kunci yang mereka temukan dalam amplop sebelumnya, mereka kembali mencari kunci itu dan membukanya. Mereka semakin lega menemukan ponsel dan 2 batang rokok disertai korek dan diselipkan satu kertas yang mengatakan rokok itu tidak beracun kecuali dioleskan ceceran darah beracun yang ada di depan mereka sekarang, dan kamu tidak perlu senjata untuk membunuh Adam. Lagi-lagi benda ini dikhususkan untuk mempermudah Gordon untuk membunuh si Adam. Bertepatan, Adam yang merengek-rengek meminta rokok, namun Gordon masih belum siap untuk membunuhnya. Dia menggunakan ponsel ingin menelpon 911, tapi telepon itu hanya dikhususkan untuk menerima panggilan dan itu hanya sia-sia. Suasana pun kembali mencekam. Gordon pun menanyakan kepada Adam, "Di mana kamu dapat ide untuk mematikan lampu ini?" Dia menjawab, "Itu adalah insting." Gordon pun tak percaya dan dia melihat ada yang disembunyikan Adam darinya. Dan akhirnya selisih paham telah terjadi di antara mereka. Akhirnya Adam melemparkan foto yang diambilnya tadi. Melihat itu, suasana pun semakin mencekam dan canggung. Gordon pun mulai khawatir dan memikirkan anak dan istrinya. Dia pun mulai berpikir buruk melumuri rokok itu dengan darah yang ada di depannya. Lalu dia kembali mematikan lampu itu. What the hell are you doing? You got that? Dalam suasana seperti ini, sudah begitu jelas istri dan anaknya dalam bencana. Gordon masih belum siap untuk membunuh Adam. Dia mengajak Adam untuk bekerja sama agar pura-pura mati saat menghisap rokok yang akan diberikan kepada Adam. Lampu itu pun kembali dihidupkan. You still want that cigarette? Yeah, sure. Gordon pun mulai memberikan rokok yang belum dilumuri darah kepada Adam. There! I've done it! Namun sandiwara mereka terungkap, Adam disentrum melalui rantai yang dipasang di kakinya. I just got electrocuted! Waktu mereka tersisa kurang dari 30 menit menuju pukul 6. Ponsel pun berbunyi. Itu panggilan Jigsaw dan terdengar suara minta tolong dari putri Gordon. Dan yang paling mengejutkan, istrinya mengatakan jangan terlalu percaya kepada Adam karena dia mengetahui kehidupanmu, Gordon. Hanya untuk itu, panggilan pun berakhir. Allie? Semua itu pastinya membuat Gordon semakin curiga kepada Adam dan menanyakan siapa Adam sebenarnya. Dan kita pun dibawa ke kilas balik yang diceritakan oleh Adam. Apa kalian masih ingat dengan flash kamera yang menyinari Gordon di parkiran? Itu adalah si Adam yang memotretnya. Orang yang dibayar oleh detektif Tab untuk mengikuti Gordon. Di mana pada kenyataannya Gordon yang menerima pesan dari rumah sakit yang dikatakan kepada putrinya itu ternyata bohong, melainkan dia menemui selingkuhannya. Tapi waktu itu Gordon hanya mampir sebentar dan tak melakukan cekidi papau dengan selingkuhannya. Dan Adam mengambil semua foto perjalanan Gordon ke penginapan selingkuhannya. Sesampainya di rumah, Adam ditangkap dan dia berakhir di kamar mandi ini. Dan itulah pikiran terakhir yang diingat oleh Adam. Entah apa maksud dan tujuan dari Jigsaw Killer ini yang menangkap mereka. Adam memperlihatkan hasil foto yang telah diambilnya setelah menemukan juga berada di dalam plastik yang menyimpan gergaji besi sebelumnya.
foto yang diambil secara cepat. Satu foto berhasil mendapatkan wajah pelaku yang mengintip dari rumah Gordon saat menyekap anak istrinya, yaitu Zeb, salah satu perawat di rumah sakit tempat Gordon bekerja. Dan ini orangnya. The rate at which his condition is declining. The patient had... His name is John. Dr. Gordon. He's a very interesting person. Waktu pun telah habis. Zeb mulai melakukan aksinya, dan terlihat Amanda telah berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dr. Gordon's time is up. I'm afraid it has to be you that tells him he failed. Aksi Zeb mendapat perlawanan dari Amanda. Suara tembakan berkali-kali membancing kedatangan detektif Tab. Zeb mendapat tusukan di kakinya. Amanda berhasil melarikan diri dan Zeb mendapat perlawanan dari Tab. Pelurunya pun habis. Fuck man. Terjadi adu jontos antara mereka. Gordon yang putus asa setelah mendengar suara tembakan dan teriakan dari ponselnya. Dia disentrum oleh Jigsaw. Untung dia masih hidup. Sementara itu Zeb dalam perjalanan menuju ke tempat Gordon dan Adam berada sekarang, dan Tab terus mengikutinya. Ponsel di lokasi Gordon kembali berbunyi, namun apalah daya, tangan tak sampai untuk meraihnya. Karena rasa khawatir yang begitu kuat tentang anak dan istrinya, itu mengharuskan Gordon untuk memotong kakinya. Sementara itu, Zeb dan Tab telah berada di lorong bangunan tersebut. Terjadi perkelahian di antara mereka. Seperti yang telah sudah-sudah, penjahat hanya boleh dibunuh oleh pemeran utama. Dan akhirnya, Tab almarhum tertembak. Gordon yang telah sukses memotong kakinya memutuskan untuk menembak Adam demi menyelamatkan anak istrinya. Sementara itu, untuk saat ini Amanda dan Yana telah mendapat bantuan dari tetangga. Zeb pun telah sampai di lokasi mereka. Namun tindakan yang dilakukan Gordon tak mengubah apapun karena melebihi waktu yang telah diberikan. Di detik akhir Zeb akan membunuh Gordon. Adam terbangun karena Gordon hanya menembak di bagian bahunya. Akhirnya Zeb berhasil dibinasakan. Gordon dengan keadaan kaki pincang merangkak keluar ingin mencari bantuan dan dia berjanji akan kembali untuk membantu Adam. Adam yang tinggal sendirian mencari kunci rantainya dalam saku Zeb, namun dia menemukan rekaman dalam saku Zeb yang sama persis dengan yang dimilikinya. Ternyata Zeb bukanlah Jigsaw, melainkan dia juga korban yang terlibat dalam permainan ini. Rekaman itu mengatakan Jigsaw telah menyuntikkan racun yang mematikan ke dalam tubuh Zeb, dan hanya Jigsaw lah yang mempunyai penangkalnya. Dia meminta Zeb untuk membunuh istri dan anak Gordon dengan waktu yang telah ditepatkan jika ingin penangkalnya. Jadi siapa dan di mana Jigsaw sesungguhnya? Sungguh sangat tak diduga, pria yang terkapar di ruangan tersebut bangun dan melepaskan tempelan luka yang ada di kepalanya. Dan dia adalah John, pasien Gordon. Dialah Jigsaw sebenarnya. Dengan suara lirih dia mengatakan kunci rantai itu berada di dalam bak mandi, tapi telah hilang di bawah arus ke pembuangan setelah air itu dilepaskan oleh Adam. Adam berniat ingin menembaknya, namun dia kalah cepat dengan Jigsaw yang lebih dulu menyentrumnya. John atau Jigsaw mengurung Adam dan mengatakan betapa banyaknya orang yang tak menyukuri kehidupan. Dan selesai. Oke Rakyat Bumi, cerita pun telah usai. Untuk nasib Gordon dan Adam selanjutnya, mari kita saksikan sequel kedua dari Saw ini. Jadi untuk motif Jigsaw ini, dia adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang tak menghargai kehidupan. Sementara dia adalah pria sakit yang diduga tidak bisa lagi untuk diobati menurut Gordon. Melihat dari korban pertamanya yaitu Paul, pria yang mencoba bunuh diri. Yang kedua Mark, diduga dia adalah pria yang mengatakan kalau dirinya sakit. Dan yang ketiga Amanda, pria cantik yang sangat suka mengkonsumsi obat-obatan. Dan yang baru-baru ini Gordon adalah pria kaya yang mempunyai istri cantik dan anak, tapi dia masih berselingkuh dengan bawahannya. Sedangkan Adam adalah pria pemarah yang tidak peduli dengan kehidupan sosial. Dilihat dari semuanya, tujuan Jigsaw ini termasuk bagus, cuman melalui cara yang salah. Karena sebagai sesama manusia, kita tuh punya batasan untuk mengoreksi seseorang. Ya kalau ada orang yang salah, kita cuma bisa mengoreksi atau memperingati. Tidak bisa mengambil tindakan yang lebih lanjut atau menghakimi orang tersebut. Karena yang menentukan adalah yang kuasa.
Oh ya, ada cerita yang tertinggal di pertengahan. Kenapa detektif Tapp mengetahui suara tembakan yang ada di rumah Gordon saat istrinya dan Zeb bertengkar? Semenjak dipecat, detektif Tapp yang merasa curiga kepada Gordon, dia memutuskan pindah rumah ke depan rumah Gordon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.